Komisi Pemberantasan Korupsi menjaring sejumlah orang melalui operasi tangkap tangan di Provinsi Riau. Dalam operasi ini, KPK mengamankan Gubernur Riau Abdul Wahid bersama 8 orang lainnya, yang diduga terlibat dalam perkara korupsi terkait penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa selain kepala daerah, KPK juga mengamankan Kepala Dinas PUPR Provinsi Riau, Muhammad Arif Setiawan, serta Sekretaris Dinas PUPR Ferry Yunanda. Tidak hanya itu, 5 kepala unit pelaksana teknis di lingkungan PUPR turut diamankan untuk diperiksa lebih lanjut sebagai bagian dari jaringan peristiwa korupsi ini. Selain pihak penyelenggara negara, KPK juga memeriksa pihak swasta yang diduga berperan sebagai tenaga ahli atau orang dekat Gubernur Riau. Salah satunya adalah Tata Maulana, kader Partai Kebangkitan Bangsa di Riau yang dikenal sebagai orang kepercayaan gubernur. Sementara itu, seorang figur lainnya bernama Dhani M. Nursalam tidak tertangkap dalam operasi. Namun usai perkembangan informasi ini mencuat, ia memutuskan menyerahkan diri ke KPK untuk diperiksa. Dengan demikian, total ada 10 orang yang saat ini sedang menjalani pemeriksaan di gedung KPK. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mendalami peran masing-masing pihak, serta keterkaitan tindakan mereka dalam dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi. KPK menegaskan bahwa status hukum mereka, termasuk penetapan tersangka, akan diumumkan pada hari berikutnya melalui konferensi pers resmi. Juru bicara KPK menyampaikan bahwa pimpinan lembaga anti korupsi tersebut telah melaksanakan pemaparan internal, atau expose, yang dilakukan pada malam hari. Dalam pemaparan ini, KPK menilai alat bukti yang ditemukan dalam OTT sudah memenuhi unsur, sehingga pimpinan sepakat menetapkan tersangka dalam kasus yang terkait dengan Gubernur Riau Abdul Wahid ini. KPK menegaskan bahwa operasi tangkap tangan ini merupakan bagian dari komitmen lembaga dalam menindak dan mencegah praktik korupsi yang merugikan negara, terutama yang melibatkan kepala daerah, pejabat tinggi, serta pihak terkait lainnya. Konferensi pers akan menjadi momen penting untuk mengungkap siapa saja pihak yang dinyatakan sebagai tersangka, dan bagaimana konstruksi kasus ini terbentuk berdasarkan bukti dan pemeriksaan yang telah dilakukan penyelidik. KPK menyatakan bahwa perkembangan terbaru akan disampaikan secara terbuka kepada publik. Koordinasi PLN dengan TNGL jelang Hari Kesaktian Pancasila, listrik terbangun, alam tetap lestari. Panen perdana garam Aceh. PLN hadirkan energi untuk UMKM di momen menyambut Hari Kesaktian Pancasila.